Baik, kita lanjutkan belajar database kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menggunakan klausa where. Ya, di mana pada materi sebelumnya kita belajar tentang select. Jadi select itu nanti akan diikuti dengan klausa where. Ya, jadi konstruksi dasar dari pernyataan select yaitu select, kemudian kolom, kemudian from nama tabel, kemudian diikuti dengan seleksi, yaitu menggunakan klausa where gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke sini. Ya, kemudian apa saja yang menyertai dari klausa where? Karena where ini kan operator logis gitu ya. Maka di dalamnya ada tambahan operator perbandingan, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi ada operator perbandingan yang kita bisa pakai di daftar ini, contohnya sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih besar, dan seterusnya. Kemudian ada between, in, like, dan null ya. Ada juga kita akan menggunakan and, or, dan not gitu ya. Nah, seperti dalam contoh di atas, misalnya ini adalah isi dari tabel employees, kemudian kita akan mengambil beberapa saja. Nah, maka itu caranya kita menggunakan klausa where. Contohnya di sini misalnya kita hanya akan menampilkan departemen ID yang berisi atau hanya karyawan yang departemen ID-nya 90 gitu ya. Maka kita akan menggunakan select nama kolomnya, from tabel, kemudian kita tambahkan untuk seleksinya where logical expression. Nah, berarti logical expressionnya apa? Nama field, yaitu tadi departemen ID sama dengan 90. Nah, oke. Jadinya akan seperti ini ya. Select, kemudian ini nama kolomnya yang mau kita tampilkan, kemudian from adalah nama tabel, kemudian diikuti dengan where. Where ini berarti di mana atau eh, klausa gitu ya. Departemen ID adalah nama kolomnya, kemudian sama dengan 90. Ini adalah syaratnya. Jadi tampilkan kolom employee, nama akhir, job ID, departemen ID dari tabel employee, di mana departemen ID sama dengan 90. Nah, itu adalah maksud dari sintak ini. Ini nggak susah lah ya. Kita lanjut aja yang. Nah, perhatikan di sini bahwa di dalam Oracle, kalau misalnya perbandingannya seperti ini, string gitu ya, maka berlaku case sensitif. Artinya apa? Huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Ya, jadi misalnya Anda ketikkan last name sama dengan Wallen dengan huruf kecil dan Wallen dengan huruf besar, itu artinya bisa beda. Sekarang coba kita buka di eh, sebentar di sini ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsol, ke SQL Workshop. Di SQL command-nya, sekarang coba kita ketikkan seperti ini ya. Jadi select last name from employee, nah, di mana last name sama dengan Wallen. Coba kita lihat. Nah, last name-nya Wallen, ketemu satu. Nah, bagaimana kalau kita ketik seperti ini? Wallen, gitu ya. Nah, dia tidak ditemukan. Ya, ini uh, karena di Oracle itu case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Ya, oke.
Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Yang kedua, kita akan lihat prasyarat atau pembanding dengan tipe data, ya. Kalau tipe data tanggal date, kalau yang sebelumnya adalah tipe data karakter atau string gitu ya, equivalent. Kemudian ini kita akan membandingkan eh, kolom yang memiliki tipe datanya tanggal, ya. Nah, sekarang kita lihat coba kita ganti tipe datanya tanggal. Where hire date 29 Januari 2000. Coba kita lihat. Nah, di sini ada ya, ada datanya, cuma nggak kelihatan karena kolom hire date-nya nggak kita tampilkan. Misalnya di sini. Jadi kita hire date, kolomnya kita tampilkan. Ya. Biar kita tahu yang kita select itu sesuai. Nah ini 29 Januari 2000 sesuai gitu ya. Ini tipe pembanding dengan tipe data tanggal. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, operator perbandingan di samping tadi sama dengan itu ada lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Ada juga yang between and. Ya, kemudian in, between and ini untuk membandingkan yang dalam rentang ya. Jadi kalau sama dengan itu tadi nilainya kan sama persis. Lebih besar itu mungkin pasti ya, tapi kalau nggak pasti itu kita menggunakan misalnya between and, jadi rentangnya ya. Nanti kita akan lihat contohnya yang membuat berbeda. Misalnya ini ya, kalau seperti ini artinya kita akan menampilkan nama karyawan dan gajinya di mana gajinya ini lebih kecil sama dengan 3.000. Jadi pembandingnya satu angka 3.000 aja. Jadi kita cari gaji yang lebih kecil dari 3.000. Ya, pembandingnya satu angka. Nah, between itu membandingkan beberapa angka. Oke, sekarang kita ini contoh untuk operator lebih kecil ya. Nah, ini akan menampilkan yang gajinya lebih kecil dari 3.000 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil yang gajinya rentang? Nah, yang gajinya rentang antara satu nilai dengan nilai yang lain. Misalnya ini, between 2.500 dan 3.500. Maka kita bisa pakai ini, ya. Salary, oh sorry, kita ganti dulu ke sini. Ya, salary between, ya pakai between angkanya berapa? Misalnya 2.500 and 3.000, gitu ya. 3.500 gitu ya. Nah, ini maksudnya between ini berarti pembandingnya adalah rentang angka. Kalau ini tadi kan pembandingnya hanya satu angka, ya. Yang membedakan ini tadi lebih kecil sama dengan dan between. Coba kita cek. Nah, ini. Jadi baik angka 2.500 maupun sampai 3.500 dia masuk di dalam between, ya. Jadi between itu ini ikut dan ini juga ikut dalam rentang pembandingnya. Jadi paham ya maksud kenapa kita harus menggunakan between. Kalau ini tadi berarti angka yang di bawah 2.500 itu muncul semua. Oke, ini cuma ada dua ya. Misalnya ini biar kelihatan ya. Ini saya buat 3.000 deh atau 2.600 ini. Nah, ini yang 2.500 nggak ikut gitu ya. Sementara kalau ini tadi, misalnya ini saya buat 3.500 biar tahu bedanya. Ini menghasilkan 3 row ya, menghasilkan 3 row untuk eh, operator lebih kecil sama dengan. Kalau yang ini, oke,
lebih kecil dari sama dengan 3.500 ini menghasilkan 4 row, sorry ya. Yaitu 3.500, 3.100, 2.500, dan 2.500. Nah, kalau kita ingin membatasi yang di atas 2.500 saja yang kita mau ambil gitu ya. Kita nggak bisa menggunakan operator kurang dari sama dengan. Nah, kita bisa menggunakan between ya angka yang kita maksudkan. Nah, gini. Atau mungkin nanti di statement yang berikutnya Anda bisa menggunakan kurang dari, tapi kita tambahkan operator N, gitu ya. N ya salary lebih besar sama dengan berapa itu tadi? 2.600. Nah, gini ya. Nah, ini artinya apa? Operator ini ya, ini setara dengan between. Ya, jadi tahu bedanya ya. Kalau tadi menggunakan kurang dari sama dengan, nah, sekarang kalau kita mau menggunakan rentang, kita punya dua pilihan, yaitu menggunakan operator N ya dan menggunakan operator between N. Yaitu sebenarnya pilihan. Cuma ini akan membuat keterbacaan data atau keterbacaan sintak bisa lebih mudah. Ini boleh menggunakan ini standar ANSI dan ini between ya. Ini setara, artinya between dan ini setara. Bedanya kalau operator ini Anda ubah ya ke sebelah kanan itu eh, hasilnya sama. Misalnya begini. Oke, ini saya rubah dulu between 3.500 dan 2.600 ya. Kita lihat. Nah, datanya nggak ketemu ya. Datanya nggak ada. Tapi kalau ini kita ubah, kita ubah di sini N, datanya masih ketemu. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya between ini harus diawali dari huruf yang lebih kecil, kemudian N yang lebih besar. Kalau yang ini boleh bolak-balik ya. Boleh bolak-balik, yang nilainya lebih kecil ditaruh di depan, nilainya lebih besar ditaruh di belakang, itu semuanya akan menghasilkan value yang sama. Bedanya kalau yang ini harus yang kecil di depan, gini ya. Oke. Nah, misalnya gini baru dia muncul sama. Ya, jadi tahu bedanya antara and dan between. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, termasuk diantaranya tanggal ya. Jadi sama ya, between tanggal awal dan tanggal akhir. Oke. Nah, sekarang operator in. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, in ini untuk menyeleksi ya, seleksi data dalam rentang syarat yang ditentukan. Ya, kalau between itu nggak menyebutkan angkanya, kalau in kita sebutkan ya, list dari nilai yang akan dibandingkan. Ya, perhatikan di sini manager ID in 100, 101, 201. Nah, ini artinya akan dibandingkan satu demi satu. Apakah manager ID ada di dalam list ini ya, atau enggak? Kalau enggak ya enggak ditampilkan. Ya, jadi listnya di eh, didaftarkan gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembali ke contoh. Nah, misalnya kita nah, ini semua yang manager ID-nya ada di dalam list yang terdaftar di sini. Jadi Anda bisa menggunakan list yang banyak.
Nah, ini nanti ada fungsinya. Kenapa kok harus begitu? Nah, itu nanti ada fungsinya di eh, eh, statement-statement yang akan datang. Misalnya kita menggunakan subquery gitu ya, yang menghasilkan beberapa banyak row gitu ya. Oke, ini untuk in ya. Nah, ini maksudnya kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia berarti select, ya, pilih nama kolom dari tabel employee di mana manager ID-nya ada di dalam daftar ini. Ya, daftarnya berapa saja. Nah, itu kita tinggal sertakan. Oke, sekarang kembali ke slide. Itu untuk operator in. Sekarang, nah, negasi dari in itu operator not in. Ya, sama ya. Jadi, analoginya adalah kalau in itu ada di dalam, kalau not in berarti tidak termasuk yang disebutkan. Gitu ya. Tinggal saya kasih contoh, not in berarti tidak ada di dalam daftar. Misalnya begitu. Kemudian like. Nah, like ini fungsinya adalah untuk mencari data yang memiliki kemiripan tertentu atau memiliki pola-pola tertentu. Nah, misalnya ini like as tanda persen gitu ya. Nah, ini artinya oke, saya coba like as tanda persen ini artinya akan mencari data atau menampilkan data di mana syaratnya first name itu mengandung ya, like itu berarti seperti ya, mengandung ini pola ini. Ya, pola ini maksudnya first name-nya diawali dengan huruf S besar ya ini, kemudian diikuti dengan sembarang karakter. Kalau tanda string ini, tanda dan ini persen, sorry, tanda persen ini artinya sembarang karakter dengan sembarang lebarnya, ya. Ini tanda persen menunjukkan 0 atau lebih karakter. Jadi diikuti dengan karakter yang sembarang, boleh. Gitu ya. Nah, kalau karakter satu gimana? Nah, ini diganti dengan tanda underscore. Jadi S diikuti satu karakter aja. Nah, sekarang eh, coba misalnya kita contohkan ya. Kita kembali ke sini, slide. Misalnya tadi select, statement ini nggak harus huruf besar ya. Statement ini nggak harus huruf besar. Ini saya hanya biar tahu bedanya huruf apa namanya, yang sintak dengan yang variabel gitu ya. Employee ID, employee name atau apa tadi ya? First name ya. First name from employee where first name like. Nah, like apa? Tadi misalnya S dengan tanda ini. Nah, kita cek. Nah, ini artinya prasyaratnya adalah first name-nya harus mengandung huruf depan S dan huruf belakangnya bebas. Ya, ada Stephen, ada Shiley misalnya. Nah, kalau ini S-nya huruf kecil bagaimana? S-nya huruf kecil dia nggak akan tampil. Ingat bahwa di Oracle dia case sensitif gitu ya. Oke. Kalau kemudian kita mau ngambil satu karakter aja, misalnya begini. Eh, nah, S diikuti satu karakter aja. Nah, ini artinya kita hanya menambahkan satu karakter. Sebentar, ini gimana ini? Nah, bedanya ini dengan ini adalah hanya diikuti satu karakter, sementara kalau yang tanda persen diikuti atau dicontohkan dengan banyak string di bawahnya. Nah, kalau ini data not found ya, karena tidak ada yang namanya hanya dua huruf. Ini kan hanya dua karakter nih.
S dan satu karakter yang mengikutinya. Nah, kalau ini tadi S dan sembarang karakter yang mengikutinya. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, slide. Nah, ini. Jadi kalau ini, nah, kita lihat di sini ada pola gabungan, yaitu ini sembarang karakter, kemudian diikuti huruf O di depannya, dan diikuti sembarang karakter di belakangnya. Ini satu huruf, kemudian diikuti O, kemudian diikuti sembarang karakter di belakangnya. Jadi pola yang mau kita tampilkan adalah namanya yang memiliki ini. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kita coba seperti ini di sini. Nah, nah, perhatikan hasilnya. Ini yang kita mau ambil satu karakter bebas, ya. Ini satu karakter di depan itu bebas. Kemudian karakter kedua harus O, ya. Dan karakter ketiga dan seterusnya itu bebas. Tiga dan seterusnya. Ini tiga dan seterusnya. Ini karakter pertama itu bebas. Karakter kedua harus O. Tiga dan seterusnya bebas. Nah, ini yang tampilkan adalah, ini perhatikan. Ini karakter pertama bebas. Ya, ini karakter pertama bebas. Sini. Ini ada K, ada L, ada M. Jadi bebas ya. Semua yang memenuhi ditampilkan. Tapi ingat hanya satu karakter. Karena menggunakan underscore, hanya satu karakter. Kemudian karakter kedua tidak bebas, ditentukan bahwa karakter kedua harus mengandung huruf O kecil. Nih, O kecil, O kecil, O kecil. Ya, sesuai pola ya. Dan kemudian karakter ketiga dan seterusnya bebas. Ini ya, jadi ini di belakangnya bebas. Nah, maka akan tampil tiga ini dengan format yang seperti ini ya. Underscore O persen. Itu artinya satu karakter bebas diikuti huruf O dan diikuti karakter bebas di belakangnya. Nah, jadi nanti ini akan jadi kombinasi yang bermacam-macam sesuai dengan pola yang dikehendaki, gitu ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Nah, bagaimana kalau apa namanya kita akan apa di dalam karakternya itu, di dalam yang kita cari itu ada tanda underscore. Nah, atau ada tanda petik misalnya. Ya, misalnya seperti dicontoh di sini ya. Eh, ini dia mencari job ID-nya ya ini. Di dalam tabel job ID ini ada tanda underscore. Nah, bagaimana Anda harus mencari? Sementara kalau tadi di sintak underscore itu dianggap satu karakter bebas gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi pembandingnya itu adalah ini misalnya ini semua karakter bebas. Kemudian di dalamnya, oh sorry, ini ada karakter SA. Nah ini semua karakter bebas. Kemudian diikuti SA. Kemudian tanda underscore ini tidak mau kita anggap dia karakter satu, tapi benar-benar karakter underscore, gitu ya. Maka di dalamnya sebelum karakter ini kita tambahkan slash, ya. Kita tambahkan slash, kemudian diikuti diakhiri dengan penjelasan escape slash, ya. Ini adalah penjelasan untuk ini ya. Jadi karakter slash ini untuk menandakan bahwa underscore di sini adalah dianggap karakter, bukan sembarang karakter. Gitu ya. Jadi karakter underscore, tapi tidak karakter yang sembarang seperti prasyaratnya tadi. Ya, agar lebih jelasnya kita coba dulu. Nah, misalnya begini. Sekarang, nah perhatikan di sini di
job ID karena yang jadi persyaratan job ID ya. Job ID like ya, like ini adalah sembarang karakter. Ini depannya nggak ada ya, boleh sembarang artinya. Kemudian diikuti dengan dua karakter SA, ini ya, SA. Nah, kemudian underscore. Underscore ini aslinya memang underscore. Coba kita lihat ya. Select job ID langsung ya. Job ID from employee. Nah, misalnya kita mau yakin job ID-nya apa saja sih gitu ya. Nah, job ID memang aslinya datanya memang ada underscore-nya gitu ya. Datanya di dalam data string yang dimuat di dalam job ID memang ada underscore-nya. Nah, karena underscore itu merupakan bagian dari tadi, bagian dari sintak gitu ya, yang menandakan satu karakter bebas. Padahal datanya di sini karakter memang underscore. Untuk membedakan itu bagaimana? Nah, kita gunakan escape slash ini. Jadi sebelum underscore kita tambahkan escape, kemudian kita tambahkan klausa di belakangnya escape slash. Ya, kalau kita nggak tambahkan ini bisa nggak? Nggak bisa. Misalnya kita contohkan ya, misalnya escape-nya kita buang. Nah, kita mau ini kan esa underscore itu aja ya. Gini ya. Misalnya gini ya. Nah, ini kan oke, sebentar ini saya running dulu biar tahu bedanya. Nah, ini SA man. Nah, mungkin Anda berpikir nggak perlu repot-repot pakai escape segala gitu ya. Kita cukup cantumkan gini aja deh. Nah, gitu ya misalnya SA underscore. Ini kan sama SA underscore gitu ya. Nah, ini diterjemahkan oleh sistem dengan cara yang berbeda. Nah, ya. Ini kebetulan sama ya. Ini kebetulan sama. Sebentar, tadi hasilnya berapa? Oh, ini kebetulan sama ya. Tapi ini maksudnya eh, kalau kita contoh datanya misalnya nggak ada. Nah, ini kebetulan SA underscore-nya sama ya. Kalau ini misalnya ada Salman, misalnya ini huruf L, itu ikut ya. Ikut ke baca di sini. Karena ini dianggap satu karakter. Misalnya job ID-nya ada Salman atau ini Salrep atau apa gitu ya, sales representatif dia ditulis Salrep, maka dengan sintak ini Salrep ikut. Padahal maksud kita hanya SA underscore, gitu ya. Contoh di datanya nggak ada. Nah, itu fungsi escape karakter. Oke, sekarang kita lanjut di slide-nya. Nah, ini null. Berikutnya adalah null. Null itu kosong. Jadi menyelect data yang isinya kosong, bukan nol, tapi null. Ya, di sini ada is null, artinya manager ID yang nggak ada datanya. Kita gunakan is null. Nah, langsung kita lanjut lagi, kemudian and or and not ya. Ini operator logika matematika. Jadi prasyaratnya kita tambahi and or atau not. Nah, misalnya seperti ini. Ada dua persyaratan. Nah, salari lebih dari 10.000 dan ya, ada dua persyaratan. Job ID ya, like man. Ini berarti manager misalnya. Jadi ada berapa? Ada persyaratan yang pertama salari lebih ini dan ada N-nya. Nah, seperti tadi yang di awal saya singgung untuk between tadi ada N-nya ya. Nah, ini juga ada N untuk menambahkan prasyarat di klausa where. Jadi boleh lebih dari satu syarat.
2, 3 dan seterusnya boleh menggunakan and, or atau apa nanti not gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini or. Kalau and itu seperti logika gerbang ya. And itu berarti kalau A and B itu syaratnya A benar dan B benar, maka baru dieksekusi. Jadi and itu mensyaratkan kedua sisi benar. Kalau or itu salah satunya aja. Ya, misalnya ini salarinya terpenuhi, tapi ininya tidak terpenuhi, ya dia akan tampil. Ya, kalau or itu salah satu benar sudah tampil. Kalau N harus dua-duanya benar. Kalau misalnya pembanding dua prasyarat gitu ya. And, or, dan not. Nah, not ini bisa kita gabungkan dengan in tadi. Ya. Artinya berarti not in itu tidak termasuk di dalam daftar. Kalau tadi in kan yang ada di dalam daftar gitu ya. Kalau tambahkan not di depannya berarti tidak termasuk di dalam daftar ini. Nah, itu not in. Nah, oke kita lanjut. Nah, kemudian hierarki kapan kita mengeksekusi misalnya ada serangkaian sintak yang di dalamnya ada and, ada or, ada not. Nah, itu siapa dulu yang harus dijalankan? Nah, ini adalah urutan yang harus dijalankan. Misalnya ada operator matematika dan seterusnya. Nah, ini siapa yang harus dijalankan terlebih dahulu? Ini sesuai dengan kaidah ini ya. Jadi kaidahnya yang pertama operator matematika, kemudian dan seterusnya sampai dengan paling rendah adalah logika OR. Nah, kalau tidak mau mengikuti urutan ini, maka Anda bisa menggunakan tanda kurung gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, select class name ini mana dulu yang akan dikerjakan? Misalnya ya ada where job ID adalah SREP atau job ID sama dengan adpress and salary lebih dari 15.000. Nah, ini maka yang dikerjakan yang N dulu, yaitu ini. Job ID adpress N salary lebih dari 1.500 baru diorkan. Ya, baru diorkan dengan ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini, ya. Salarinya lebih dari 15.000 dan job ID-nya adpress, ya. Kemudian baru diorkan dengan SA rep. Ya, kalau SA rep-nya udah true berarti dia true. Nah, sementara kalau SRF-nya false, maka dia harus mengikuti aturan yang ini. Gajinya lebih dari 1.500 dan job ID-nya harus adpress. Nah, bagaimana kalau Anda misalnya bingung urutannya yang mana dulu? Ya sudah, kita gunakan operator tanda kurung. Ya, tanda kurung ini menghilangkan tadi ya, urutan. Yang dikerjakan berarti yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi meskipun itu ada N-nya, tapi kalau itu di luar kurung, maka yang pertama yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Ini untuk precedence tadi ya, aturan tanda logika di dalam select. Saya rasa itu untuk menggunakan klausa where pembatasan dari selection yang kita mau tampilkan datanya. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.